Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita di channel Meja Belajar. Episode kali ini adalah Complex Made Easy. Hari ini saya, Irsyad, akan membahas sedikit materi complex number dan juga akan mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan complex number ini. Nah, soal-soal yang saya ambil nanti adalah soal past paper Cambridge, jadi akan familiar bagi kalian yang ingin mengambil A-level math. Nah, di sini hari ini kita akan membahas argan diagram dan lokus saja, karena itu adalah materi yang sepertinya unik bagi bab complex number ini, karena yang lainnya adalah aritmatika dan ini adalah yang khusus sendiri. Jadi hari ini saya akan menjelaskan itu. Tapi untuk nanti soal nggak cuma argan sama lokus, tapi saya selipin beberapa soal-soal yang mungkin dalam sekali lihat itu kayak aduh ini gimana caranya, tapi ternyata nggak susah-susah amat sih. Jadi saya akan masukin itu. Oke, kita mulai dengan argan diagram. Nah, apa itu argan diagram? Jadi gini, mungkin kalian udah nggak asing dengan garis bilangan gitu ya kan, yang dimana garis bilangan kan mesti nggak asing kan. Sekarang gimana caranya kalian memvisualisasikan complex number? Supaya kita bisa memvisualisasikannya, maka kita ekspansikan diagramnya dengan menambahkan poros baru, yaitu poros imajiner yang ini. Ya. Jadi kita bisa gambar nih kayak angka ini nih, 8 tambah I bisa kita gambar di mana realnya adalah 8 dan imajinernya adalah 5. Biasanya sumbu X-nya adalah sumbu real dan sumbu imajinernya adalah sumbu Y-nya adalah sumbu imajiner. Selain dalam bentuk kartesian, kita juga bisa menggambarkan complex number dalam bentuk polar. Kan di dalam koordinat polar ada radius dan sudut theta. Nah, apa ekuivalennya di complex number? Ternyata ada propertinya, namanya disebut modulus dan argumen. Nah, modulus itu adalah jarak dari titik 00 dari titik pusat ke angka complex numbernya itu nih. Kayak ini nih modulus nih yang ini modulus nih yang ini. Nih. Ini modulus. Nah, cara ngitungnya ya dari gambar bisa ketahuan, kita pakai Pitagoras, yaitu sumbu X kuadrat ditambah sumbu Y kuadrat terus hasilnya diakarin. Jadi kalau misalnya kita pakai yang 8 tambah 5I, maka modulusnya adalah akar 8 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu akar 8 dihapus dulu sebentar. Akar 89. Nah, argumen itu ya sudutnya. Argumen kan tadi kita udah pakai radiusnya. Sekarang argumen adalah sudut yang dibentuk dari oleh modulusnya dan sumbu real positif. Yang ini. Ini ya, argumen. Nyarinya gimana? Ya pakai trigonometri. Tan theta adalah Y per X, berarti theta adalah tan min 1 Y per X. Jadi kalau kita pakai angka yang tadi 8 tambah 5I, theta sama dengan tan min 1 5 per 8. Kira-kira di kalkulator sekitar 0,56 radian ya. Nah, biasanya theta argumen itu dinyatakan dalam dalam radian. Jadi tips aja nih, kalau kalian kalkulatornya cek dulu kalkulatornya sebelum kalian mengerjakan, karena siapa tahu kalkulator kalian masih disetting di derajat. Nah, kita udah punya radius, kita udah punya sudut, artinya kita bisa menyatakan complex number dalam bentuk polar. Tapi gimana bentuknya? Oh, ternyata ada dua. Ini nih bentuknya. Yang pertama ada bentuk yang ini. Ini yang biasa paling umum ya, sama bentuk yang ini. Dimana R-nya adalah modulus dan θ-nya adalah argumen. Jadi kalau kita misalnya ditanya nyatakan 8 tambah 5I dalam bentuk polar, jadi kita bisa jawab R cos 0,56 ditambah I sin 0,56. R-nya belum dirubah, lupa. Sama dengan
R-nya tadi berapa? Akar 89 atau akar 89 E pangkat I kali 0,56. Nah, jadi itu cara menyatakan bentuk argan diagram, bentuk polar di argan diagram. Nah, kan biasanya dikasih soal yang kayak, sebutkan bilangan Z dan bilangan Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta dan W sama dengan L cos omega tambah I sin omega. Nah, itu gimana cara kita melakukan operasinya? Nah, ternyata kalau dalam bentuk polar, perkalian dan pembagiannya mungkin agak lebih gampang dibandingin yang normal. Kenapa? Karena gini loh, lihat nih. Gampangnya cuma kalau kita punya Z sama W, berarti hasil perkaliannya cuma modulusnya dikali, terus sudut argumennya ditambah. Udah gitu doang. Nah, kalau dibagi, tinggal modulusnya dibagi, terus sudutnya dikurang. Jauh lebih gampang. Kalau pakai yang biasa kan kita harus kali kembang ini kan, yang X tambah Y A tambah BI, kita kali kembangan jadi XA dikurang BY yang lama gitu kan. Apalagi kalau dibagi kan lebih lama lagi kan, harus pakai kon juga. Ternyata kalau pakai bentuk polar perkalian bagiannya lebih gampang. Jadi mungkin kalau kalian pakai kalkulator gitu, atau mungkin soalnya udah pakai polar, ya udah nggak usah dirubah lagi ke bentuk Cartesian, karena ternyata perkalian pembagian lebih gampang di bentuk polar. Ya, lanjut. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu lokus. Di sini saya akan ngasih cara cepatnya dulu, nanti untuk geometrinya saya kasih tahu di OneNote. Nah, jadi lokus ini 3 bentuk. Yang pertama bentuk yang ini, bentuk yang ini, atau bentuk yang ini. Nah, cara cepatnya bisa dilihat di sini. Kalau misalnya kita punya bentuk yang modulus Z min U sama dengan sebuah radius, berarti kita gambar sebuah lingkaran yang radiusnya 3 dan pusatnya adalah angka U. Kalau kita punya bentuk yang argumen, berarti kita bikin sebuah garis dari poin U dan mempunyai sudut sepertiga pi dengan sebuah garis paralel reaksis. Yang terakhir, kalau kita punya bentuk equality 2 modulus, lokusnya adalah perpendikular bisektor. Nah, kalau makna geometrisnya kita bisa lihat nanti di OneNote. Oke ya, kita pindah dulu ke OneNote sekarang. Oke, kita udah di OneNote, sekarang kita bisa memvisualisasikan tadi geometri. Nah, coba sekarang kita lihat dulu bentuk yang pertama nih ini. Nah, kalau tadi kan kita dikasih tahu kalau bentuk yang modulus artinya sebuah lingkaran kan. Kita masukin dulu, kita cari dulu U-nya berapa nih. Z min 2 tambah I. Artinya apa? Ini sebuah Z dikurang 2 min I. Gitu loh. Nih. Karena ini bukan angka ya. Ada kan Z, kalau ini langsung ini kan jadi Z plus kan. Berarti harus dikurang minus dulu, atau minusnya dikeluarin dulu nih kayak gini. Berarti U-nya 2 min 1. Kita tandain di sini. Sekarang kita tinggal gambar lokusnya. Lokusnya berapa tadi? Radiusnya berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Kita gambar lokusnya. Nah, ini yang pertama lokusnya ya. Kenapa bentuknya lingkaran? Karena gini loh, makna dari Z min U artinya adalah jarak dari titik Z ke titik U. Ya dikasih tahu kan titik U-nya, kita tinggal nyari titik Z-nya yang mana. Udah dikasih tahu kan jaraknya 3, berarti semua yang jaraknya 3 dari titik U itu adalah Z. Dan karena kalau kita punya titik-titik yang mempunyai radius sama ke sebuah titik pusat, itu kan adalah definisi dari lingkaran. Berarti lokusnya adalah lingkarannya. Artinya semua titik yang ada di lokus ini memenuhi persamaan ini. Sekarang yang kedua, argumen Z min 3 min 3I sama dengan 1/4 pi. Berarti sama kayak tadi ya. Kita U-nya adalah 3 plus 3I. Udah kita tandain. Kalau argumen
Lokusnya adalah sebuah garis yang sudutnya yang udah diputin itu. Berarti ini lokusnya. Kenapa begitu? Karena arti dari argumen Z min U adalah ya argumen nilai Z yang mempunyai theta seperempat pi, udah gitu ya. Tapi ada pengecualian, argumen 0 itu gak ada. Berarti kalau kita punya Z min 3 min 3i, jadi kalau Z min 3 min 3i sama dengan 0, berarti nggak punya modulus, apalagi modulus di min. Kalau angkanya minus gak ada ya, mana ada jarak minus. Jadi yang di bawah sini, di bawah sini bukan lagi seperempat pi ya, tapi udah 180 tambah pi tambah seperempat pi, jadi nggak dihitung. Nah, jadi yang nilai Z yang nilainya 0 apa? 3 tambah 3i, berarti pusatnya di sini. Yang lainnya mempunyai modulus seperempat pi gitu. Sekarang yang bentuk terakhir, yang ini. Nah, kita tandain dulu titiknya tadi. Sekarang bisa jadi pin ya, udah hafal ya, 3 tambah 2i. Ini sama 2. Pertama, biar gampang, kita gambar dulu garis penghubungnya. Terus tinggal kita gambar deh modulus perpendikular bisektornya atau modulusnya itu. Jadi modulusnya adalah perpendikular bisektor yang kan tadi udah disebutin. Bentar. Jadi ini. Oh ya, ini terus ya, nggak ada batasan, ini terus sampai ujung infinity. Nah, jadi ini lokusnya. Kenapa lokusnya bentuknya begitu? Gini, kan berarti jarak dari titik Z ke 3 min 2i sama dengan jarak dari Z ke titik 2 kan. Nah, supaya jaraknya sama, kan titik yang ini nih, ini ke sini sama ini ke sini jaraknya sama. Titik yang ini, jarak yang ini ke sini sama ke sini sama. Terus tuh titik yang ini kalau ditarik ke sini sama tarik ke sini panjangnya sama. Terus kita kumpulin semua titiknya, nanti akan membentuk sebuah garis. Garisnya itu perpendikular bisektornya gitu. Itu lokusnya. Jadi gampangnya kalau bentuk yang modulus itu lingkaran, bentuk argumen tuh garis dari pusat, bentuk ini adalah perpendikular bisektor. Itu diingat-ingat ya, karena bentuknya pasti keluar 3 itu, antara yang ini, atau antara yang ini. Dah.